Pelapor kita kali ini namanya adalah Weni. Weni ini jadi baru nikah dengan suaminya 2 bulan ini. Jadi pasangan baru, pengantin muda. Jadi Weni ini cerita, dia komplain kalau suaminya ini akhir-akhir ini mencurigakan. Oh iya iya. Oh iya iya iya. Mobilnya 2. Orang kaya. Oh iya iya iya. Sampainya kita di rumah Weni, pelapor kita. Weni menceritakan tentang apa yang dia alami. Jadi gini mas, mbak, suami aku tuh sekarang jadi jarang pulang. Padahal kami tuh baru menikah 2 bulan. Baru 2 bulan udah jarang pulang, jadi udah ada masalah. Iya kan mas ya, apalagi kan baru menikah 2 bulan. Harusnya kan jadi sepasang suami istri yang mesra-mesranya gitu kan, kayak orang-orang mas. Jadi suaminya ini sering sekali keluar malam dengan alasan lembur kerja. Namun setiap dia pergi kerja malam-malam, dia selalu membawa sebuah kotak hitam yang dia selalu simpan di laci atau di lemari ruang kerjanya. Dan ruang kerjanya itu atau lemari ruang kerja itu selalu terkunci. Jadi Weni curiga, apa isi kotak hitam yang selalu dibawa setiap malam oleh suaminya keluar rumah. Dan tiap aku nanya tentang isi kotak itu, dia selalu marah dan selalu ngancem buat aku mas. Mengancam ceraiin kamu cuma gara-gara kamu nanya isi kotak. Padahal kan kita nikah baru 2 bulan. Iya, maksudnya mau kan bantu aku buat ngebuka lemari itu. Aduh. Ya, soalnya kan aku juga pengen tahu isinya apa, Mas. Apa sih yang aneh? Lemari itu kenapa? Jadi soalnya gini, Mas, kalau tiap aku berada di ruangan tempat kerja suami aku tuh tiap malam selalu ada bunyi-bunyi aneh gitu. Dari lemari itu? Iya. Bunyi apa? Bunyi apa? Ngetok atau bunyi apa gitu? Enggak, itu kayak apa sih? Musik yang dalam box gitu. Kita penasaran dong. Saya juga penasaran terus terang. Kenapa suaminya selalu menyembunyikan kotak hitam itu di dalam lemari yang terkunci? Padahal layaknya seorang istri itu harus mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya. Apalagi mereka pengantin baru. Suami itu harusnya ya idealnya memberitahukan atau tidak menyembunyikan apapun dari istrinya. Apalagi mereka baru nikah. Dan aku tuh penasaran sebenarnya ada apa sih di lemari itu? Di mana sih lemari? Di mana sih? Ada di atas, Mas. Di ruang kerja di atas? Iya. Ya, akhirnya Weni mengajak kita untuk pergi ke ruang kerja suaminya. Sampainya di ruang kerja tersebut, kita lihat ruangan kerjanya seperti kamar. Ada tempat tidur sendiri. Weni pun cerita katanya suaminya itu kadang-kadang sering tidur terpisah di ruang kerja itu. Ini Mas lacinya. Tuh kan kuncinya juga nggak ada. Ini nggak bisa dibuka. Jadi kunci gimana? Ya makanya itu dicongkel atau apa lagi tuh? Pakai alat apa? Mau kita rusak? Tim ada alat? Ya kriminal dong. Ya nggak apa-apa Mas. Ini kan rumah saya juga. Ya kamu kenapa nggak buka sendiri? Ya di sini juga kan soalnya ada bunyi-bunyi juga, makanya Iya, dia takut makanya. juga mas. Bunyi-bunyi kayak apa sih? Kamu halusinasi kali. Beneran Mas. Kayak bunyi-bunyi apa musik box apa? Tuh kan? Tuh. Kan? Ih, ada bunyi. Tuh aneh. kan. Nggak percaya Oh, sih kayak- sama aku. Kayak film horor loh. Tutup bunyi berhenti. Ya udah Mas, tolong congkelin dong Mas. Congkel pakai apa? Kamu ada alat nggak? Tim atau apa? Ada alat nggak, obeng atau apa Kayaknya gitu? aku ada alat ya, obeng udah, gitu coba ya. aja deh. Bentar ya. Oke lah, akhirnya karena izin sang pemilik rumah, saya bantu untuk membuka. Bisa pakai ini, nggak apa-apa. Rusak aja mas. Ya ini kan rumah saya juga Mas, nggak apa-apa. Tapi gimana caranya? Ya udah, itu masukin aja ke lubang itunya Mas. Gimana masukinnya? Ya udah sama Mas Uya aja, itu kena lubang kunci itu tuh Mas. Masukin Ya aja aku juga mas ke tahu. lubangnya. Ya udah lu aja masukin. Sama Mas Uya aja. Ini kan masalahnya lemari kamu. Kalau aku yang masukin nanti Ini ada usah kenapa-napa. masukin aja, ribet banget sih mas Uya. Udah langsung masukin aja. Aku takut soalnya kamu sendirian. Saat saya pengen membuka lemari tersebut, tiba-tiba copot. Apa-apaan ini? Ini kenapa nih guys ini?
Mas jangan kesini dong mas, keluar. Mas ini apa-apaan di sini mas? Kamu ngapain bawa kayak ginian kesini? Tenang mas, tenang. Enggak bisa. Aku nggak suka kayak gini-ginian. Keluar, Tenang, keluar, Mas. keluar, mas. Mas jangan gitu dong mas. Nggak suka kayak gini-gini, keluar. Lah kayak, Enggak, ngapain kayak gini-ginian? ya aku pengen tahu aja itu isinya apa yang kotak hitam itu mas. Ini tuh urusan pribadi kita, urusan rumah tangga kita. Ini ngapain bawa obeng ya? Oh enggak. Marah, suaminya pulang. Kita diusir keluar kamar. Mas, saya minta tolong dong mas. Iya. Tolong keluar dari kamar saya mas. Iya. Tolong. Ya aku pengen tahu itu aja mas. Kita dari luar kamar hanya mendengar suara mereka ribut-ribut. Sampai kita mendengar teriakan dari Weni dan dia teriak. Hah? Kamu ngapain Ampun dong? mas, ampun. Jadi ini urusan rumah tangga mereka deh. Ya, udah deh kita nggak ikut campur deh. Ya, tapi kamu jangan kalau nyari suami jangan kayak begitu ya. Ya makanya Mas Uya nggak kasar kan? Enggak. Nggak usah sama istrinya. Iya, kamu kan menjadi istri kedua kan. Kita putuskan untuk kita tunggu saja di depan rumah. Karena menurut saya ini udah masalah internal keluarga mereka. Kita tidak bisa ikut campur. Aduh gimana dong Mas? Aku tuh khawatir banget soalnya dia kayaknya dipukulin gitu atau Tapi enggak. KDRT gitu. Tapi kalau misalnya dipukulin pasti minta tolong. Dia cuma bilang ampun. Mungkin ampun karena dimarah-marahin kali. Ya tapi kayaknya sih berantemnya heboh banget. Ya tapi gimana? Kita masalah Kita urusan harus rumah tangga tanggung jawab mereka juga sih. dong. Kan kita yang udah emang setuju tadi mau buka lacinya. Loh, tapi ya tadi kan aku udah bilang makanya ngapain buka. Untung belum kebuka. Hah, apa? Mau keluar? Mas, mau keluar Mas. Tiba-tiba tim kita teriak bilang, itu suaminya kayaknya mau keluar rumah. Kita langsung lari ngumpet di belakang mobil tetangga. Dan benar saja. Nah, itu suami keluar. Tunggu, dilewat dulu dikit. Yuk. Yuk. Gini, kamu nggak apa-apa kan? Enggak, kamu nggak apa-apa kan? Ya udah kita ikutin mereka aja. Ayo, Kamu kita nggak langsung apa-apa mobil. Yuk. Kita ikutin Juan suaminya. Itu tadi gimana sih tadi? Suami kamu KDRT apa gimana? Iya tadi aku ke kamu. Ini aku sama dia dan aku diancam buat sama dia. Gara-gara kita tadi mencoba untuk lihat isi lacinya itu. Ya itu dia kak, aku juga jadi bingung aku harus kayak gimana sekarang. Nah tapi ini misterius, sampai sekarang kita juga belum tahu isi lacinya apa ya. Sekarang gini nih, kita ikutin suami kamu nih pergi kemana ya kan? Mudah-mudahan kita punya jawaban ya. Yaudah sekarang kita ikutin dia aja dulu ya. Ya mobil dia masih di depan. Tenang aja, kita masih bisa memantau dia di sini kok. Sampai akhirnya mobil Juan, suami dari Weni ini berhenti di sebuah tempat gelap. Ini tempat gelap banget, ngapain ya dia? Aneh sih kalau Kayak kebun-kebun kayak mau gini ya. lembur apa, lembur kok tempat gelap begini. Tadi berada di pinggir jalan itu. Di situ dia menelepon seseorang dan kayaknya dia janjian dengan seseorang. Loh, ngapain? Ngapain dia janjian di tempat gelap? Jangan-jangan benar feeling sang istri Weni kalau suaminya itu bisnis barang haram. Tapi bener sih dugaan lo kan dia takutnya bisnis barang-barang haram. Nah, dari cara dia berhenti kayaknya nelpon janjian mau ketemu orang di tempat gelap gini sih mungkin aja kalau suami lo melakukan satu hal yang Belum tentu sih Mas Uya. Itu kan Alvin. Nah, kan? Dia ketemu sama teman cowoknya maksudnya? Iya itu tuh temennya Mas Juan, dia sering ke rumah juga, datang gitu. Tuh kan? Kayaknya emang bener-bener barang haram nih Mas Uya nih. dibuka kotaknya, dibuka kotaknya. Tapi kok malah temennya Juan, temennya suami lo kok kayak malah kaget pas kotak itu dibuka?
ngasih uang ke Alvin, maksudnya apa ini? Transaksi Mas, apalagi? kalau transaksi dia ngasih uang terus dikasih barang dong. Ini enggak, dia cuma ngasih uang doang. Iya, dia ngasih kotak, kenapa dia ngasih uang ya? Ini kita turun aja deh Mas Uya, biar jelas gitu Mas Uya. Tapi ini tempatnya serem banget ah. Ya daripada kita diem di sini, kita nggak tahu itu kotaknya isinya apa ya. Tunggu Mas! Ikutin Mas. Lu hilang ntar. Kemana itu? Tuh, Mas tunggu Mas. Ini gimana ini? Mas Uya mana Mas Uya? Mas Uya kemana ini? Gimana sih? Katanya mau ngikutin. Aduh. Mbak gimana ini Mbak? Aduh, dia kemana? Dia ngilang. Iya dia ngilang Mbak. Aduh. Mas Uya kemana tuh? Loh, Tuh kan? Loh. Cari Mas Uya dulu. Ya, udah, ada yang ngikutin kan? Udah tenang aja, ada yang ngikutin kok. Tapi Mas Uya kemana nih? Gue panik banget waktu itu. Karena Mas Uya hilang, terus suaminya pun tiba-tiba pergi. Nah tapi untungnya gue minta tim untuk ngikutin suaminya duluan dan gue suruh tim untuk Sherlock ke gue lokasinya. Nah gue juga bingung Mas Uya kemana gitu loh. Mas Uya kemana Mas Uya? Tim, nggak ada yang lihat. Bos ya, bos. Bos. Aduh. Coba cari di sini Mas Uya. Bos. Mas Uya. Bos. Mas Uya, Mas Uya, Mas Uya. Mas Uya. Enggak ada. Awas sumur. Uya. Bos. Bos. Lah itu sepatunya. Kok itu ada sepatunya Mas Uya ini? Orangnya kemana? Lah, naik kemana? Gak ada. Mas Uya, ada sepatunya kagak ada orangnya. Lah terus gimana ini? Aduh, yaudah tim kita balik mobil aja deh. Yuk, balik mobil. Ayo. Yang lain mencar ya. Yang lain mencar. Ayo udah balik ya. Yang bikin gue panik adalah ketika gue nyari-nyari Mas Uya, gue berusaha nyari sama tim, gue nemuin sepatunya Mas Uya, tapi Mas Uyanya nggak ada. Wah, gue bener-bener panik. Gimana nih ya, Mas Uya pakai ngilang lagi, kemana sih si Mas Uya? Udah gue jadi panik. Mbak. Ayo kita balik dulu deh ke mobil deh, yuk. Coba deh gue telepon aja ya, dia bawa handphone nggak sih tadi? Iya deh, gue telepon deh. Kemana sih Mas Uya? Aduh, gue jadi panik. Yuk. Aduh, handphonenya Mas Uya ketinggalan di dalam. Dan waktu gue telepon handphonenya, ternyata handphonenya tuh ketinggalan di mobil, dia nggak bawa handphone. Gue tambah pusing kan, gue mau hubungin Mas Uya kemana. Ya akhirnya gue putusin untuk gue tinggalin Mas Uya di situ karena gue nyari juga nggak ketemu. Tapi gue juga udah minta tim untuk nyari Mas Uya. Dan sementara tim yang satu lagi gue minta untuk ngikutin suaminya Weni supaya nggak kehilangan jejak. Karena ada mendadak kejadian Mas Uya juga hilang dan gue juga bingung banget. Dan kita juga tetap harus ngikutin suami kamu supaya nggak hilang juga. Tadi tim udah ada yang ngikutin dan dia udah Sherlock. Nah ini lokasinya nih, nih, Mbak Nisa. Preman. Coba deh kita ikutin deh Iya, dari Sherlocknya. Oke. Kok berhenti di sini sih? Nah ini nih malam-malam gini suami kamu ngapain nih? Ini rumah siapa nih? Saya juga nggak tahu, Mbak. Kamu nggak kenal ini rumah siapa? Rumah Enggak. ibunya atau? Enggak. Kalau ibunya dia kan emang di kampung, Mbak.
Dan aku juga tahu kakak-kakaknya dia tuh di mana rumahnya. Tunggu deh. Dia ngapain tuh kok? Kayak ngebantuin jemuran apa sih tuh? Kamu beneran nggak tahu ini rumah siapa? Nggak tahu mbak, aku nggak tahu sama sekali ini rumah siapa. Gue make sure dong ke Weni, lo tahu nggak ini rumah siapa? Jangan-jangan ini rumah saudaranya atau rumah orang tuanya, karena emang dia terlihat seperti rumah sendiri gitu loh. Dan Weni bilang dia nggak tahu. Apa bisa jadi ini rumah selingkuhannya suami kamu? Lah ini rumahnya aja dia udah kayak ngerasa ini rumahnya sendiri. Dia ngapain tuh ya? Kayak dia lagi santai gitu, duduk. Itu siapa cewek? Kamu kenal nggak sama cewek itu? Nggak kenal sama sekali mbak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, keluarlah seorang wanita. Dan dia terlihat akrab, bahkan menurut gue ya cenderung mesra. Mas Juan kok tega banget sih mbak sama aku. Dia selingkuh di belakang aku mbak. Padahal kan kita tuh baru menikah 2 bulan mbak. Aku nggak tahan mbak kamu kayak gini caranya. Mending aku kamu pulang sabar aja dulu, deh mbak. kamu sabar dulu. Kita juga lagi selidikin. Ini tuh siapa sebenarnya? Gue juga penasaran. Ya tapi mbak, aku juga pengen tahu itu siapa. Mending kita turun aja mbak, kita ngebuktiin. Nih mbak yuk. Kita sempet ngeliat Juan ngasih uang ke si perempuan ini. Ya di sini langsung aja Weni panas dan dia udah bener-bener emosi. Dia langsung ngajak gue untuk ngelabrak turun. Mas! Apaan ini mas? Siapa dia mas? Siapa? Jelasin sama aku mas. Tunggu. Bukannya dia mau marah-marah sama lo bikin kacau di rumah orang ya? Lo ngapain malam-malam? Siapa mas? Jelasin sama aku sekarang mas. Pelakon lu siapa pelakon? Kamu siapa? Dasar ya? Lu yang Harap rumah orang. Enggak. Terus lo ngasih duit ngapain? Enggak. Tunggu sama dia, Pak. Ayo Weni, pulang. Pulang nggak Weni? Diam mas, lu mau duit kan? Gua tuh dasar cewek. Lu jangan pernah gangguin suami gue lagi. Weni pun bener-bener panas, dia nganggep bahwa si perempuan ini morotin suaminya. Akhirnya dia pun ngeluarin uang dari tasnya dan dia lempar uangnya ke mukanya si perempuan itu. Kamu jangan malu sini. Ayo pulang. Mas, apaan sih mas? Apaan sih mas? Apa-apaan sih mas? Ini gimana dong kak? Oke, kita masuk mobil aja yuk. Udah tenang. Gue langsung aja pergi sama Weni karena memang kita udah diusir dari tadi sama Juan. Dan gue sama Weni nunggu di mobil. Nah nggak lama kemudian Juan keluar dari rumah itu dan dia pergi. Nah gue langsung mutusin kita harus ikutin nih. Terus ini dia mau kemana lagi mbak? Ya, makanya kita tetap ikutin nih. Yuk kita ikutin yuk, jangan sampai ketinggalan. Pas kita ikutin, ternyata si Juan ini berhenti di sebuah rumah yang besar lagi. Nah gue sekali lagi, gue juga nggak tahu ini rumah siapa dan Weni pun nggak tahu ini rumah siapa. Oke, dia berhenti di sini nih. Nah ini rumah siapa lagi ya? Nah loh, ini rumah siapa? Anak kecil sih keluar, terus meluk suami aku lagi mbak. Lah itu siapanya? Ponakannya atau Bukan mbak, aku juga nggak tahu itu siapa. nggak tahu gimana maksudnya? Ya kan kalau ponakannya lo pasti tahu dong, lo pasti kenal dong. Bukan kok, itu bukan ponakannya dia. Aku Yakin? juga, iya aku tahu ke keluarganya dia mbak. Nah suami lo ngapain juga nggak sih mainan ke anak kecil itu? Itu anak siapa ya mbak ya? Ya
Mana gue tahu, jangan-jangan suami lo apa emang udah punya istri lagi, udah nikah lagi, apa Nggak gimana udah mungkin, punya Mbak, anak? nggak mungkin. Dia bilang juga masih berjaga sama aku. Lo. Jangan-jangan suami lo apa emang udah punya istri lagi, udah nikah lagi, apa Nggak gimana udah mungkin, punya Mbak, nggak anak? mungkin. Dia bilang juga masih berjaga sama aku. Lo. Cewek satu lagi siapa yang keluar? Kok kayak langsung cium tangan gitu? Ya nggak mungkin lah kalau temen doang kayak gini ya udah nggak mungkin, ya nggak sih? Mas Juan itu keterlaluan, Mbak. Mending aku turun aja deh, Mbak. Mbak, mending aku turun aja yuk, Mbak, yuk. Ayo. Biar jelas semuanya yuk. Dan akhirnya Weni pun memutuskan untuk langsung ngelabrak mereka. Dia siapa, Mas? Dia Udah siapa? berkali-kali aku bilangin, kamu ngapain ikutin aku terus sih? Kamu terus bawa-bawa gini-ginian terus. Mas, tolong ngerti. Dia, Mas. Weni. Kamu siapa? Aku yang siapa? Malam-malam datang ke rumah orang. Udah dong, Weni. Aku. Apaan sih, Mas? Saat Weni ditanya, lo siapa? Dan Weni mau menjelaskan bahwa dia itu adalah istrinya Juan, tapi Juan menutup mulutnya Weni supaya Weni gak menjelaskan ke wanita itu. Dan tiba-tiba si wanita itu pun menjelaskan bahwa dia ternyata adalah... Kamu takut ya? Nggak, Mbak mau jelasin Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak, saya ini istrinya. Dia itu suami saya. Maksudnya Mbak ini udah nikah berapa lama sama dia? Saya udah nikah sama dia 6 tahun. Dan saya punya anak 1. Apa? Iya, Jadi tadi saya anaknya. ini istrinya. Maksudnya itu apa sih, Mas? Udah, Wen. Mendingan kamu pulang aja. Mas jelasin dong, Mas. Iya, Ini tuh nanti siapa, aku- Mas? Nanti aku bisa jelasin. Kru, tolongin dong, kru. Tolongin dong. Weni. Weni. Walau hilang percayaku, biar cinta menuntunku untukmu. Kita temui lagi pelapor kita Weni di rumahnya. Dan benar saja sesampainya di situ kita melihat Weni sedang berantem dengan suaminya Juan di depan rumah. Yang ngintip aja dari belakang mobil tetangganya. Gak lama, Juan pergi. Ayo, Mas. Mbak ikutin suami aku, Mas. Mbak, ayo cepetan. Kemarin maksudnya kemana ya? Kok sempat hilang gitu? Justru gue bingung orang gue yang kemarin ditinggalin sendiri di situ. Wah, Mas Uya yang ngilang gitu kemarin. Gue ditinggalin sendiri di situ. Mana mungkin sih kita ninggalin Mas Uya? Nesa masih bertanya sama saya kenapa saya menghilang. Saya nggak ngilang. Itu jelas-jelas bener-bener kemarin saya yang ditinggalin. Dan saya nggak bisa nelfon karena kemarin emang telepon saya ketinggalan di mobil. Saya juga bingung kok bisa tersesat di kebun kosong itu sendirian. Padahal seingat saya di belakang saya ada kameramen lari bersama saya. kira-kira suamiku kemana ya itu ya? Nah Weni pun bilang dia nggak tahu. Bertanya sama kita kira-kira kemana suaminya. Sebetulnya saya udah tahu. Karena sebetulnya Juan suami Weni ini sedang janjian mau ketemu dengan penggoda kita, Sukma. Jadi Sukma ini penggoda kita atau agen kita yang sudah melakukan komunikasi, chat-chatan, ngobrol sama Juan selama beberapa waktu terakhir ini. Dan mereka akan janjian beberapa saat lagi di sebuah kafe yang udah kita set. Tempat apa sih, Mas? Ya ini
ini adalah kafe di mana nanti kita akan lihat suami kamu akan ketemu dengan penggoda kita Sukma. Oke, mau tahu penggoda kita kayak apa? Oke, kita lihat. Oke, Sukma, lo udah teleponan sama suaminya dia dan janjian ketemu hari ini ya? Iya, betul. Oke, sekarang gini aja, ya. Dia sudah ada di sini. Lo usahain, lo ajak dia duduk di sini biar lebih dekat kamera biar kelihatan. Kalau sini kan agak kita susah nih, ya. Oke, di sini udah pasang ya. Oke, ya. Sukses ya. Jangan gini-gini. Hai. Nah. Lu langsung cipiki. Emang ceweknya juga genit lagi, Mas. Tapi emang jarang sih ya Mas, biasanya cowok nggak tergoda tuh jarang. Jarang biasa lo tergoda. Oke, lo bilang. Nah, sekarang ini lo ajak dia pindah ke tempat yang lebih jelas yang tadi gue tunjukin. Itu spesial tahu, aku udah reserve dari jauh-jauh hari buat kamu. Ayo. Oh gitu. Pindah ke situ. Gimana, kamu lama ya nungguin aku? Maaf ya. Terlalu mau. Lu nanya, gimana jadi kan kita bisnis? Gimana? Jadi bisnis? Jadi dong. Kamu pas banget deh. Kenapa? Coba deh tangan kamu sini. Halus banget ya. Masa sih? Lu dilus-lus. Oh, dicium. Wah, ini emang ceweknya aja yang pecicilan. Oh, jelas kita lihat laki lo. Tadi penggoda kita diem-diem aja. Ya terus kenapa ceweknya diam aja dicium-cium kayak gitu? Kan harusnya nolak juga dong. Kan laki lo yang nafsu. Iya. Ya tapi kan harusnya nggak mau juga ceweknya. Emang Ya, ceweknya namanya juga itu kan gatel. tim kita untuk menggoda. Iya, cuma terang dulu. Ya nggak gitu juga kali, Mas. Kamu nggak ada yang marah kita begini. Kita minum dulu. Emang kamu gak ada yang marah? Enggak dong, aku kan free. Nggak ada yang marah. Tapi sekarang udah nggak free lagi. Kenapa emangnya? Kan udah ada kamu sekarang. Aku mau hubungan kita serius dong. Serius gimana maksudnya? Jadi kita lanjut lagi ke jenjang yang lebih serius. Kamu secepat ini? Nggak terlalu cepet ya? Enggak kok, aku udah yakin sama kamu. Makin cepet kan makin baik ya. Iya sih. Aku udah yakin sama kamu. Oh ya? Aku boleh nggak langsung minta restu ke orang tua kamu? Langsung mau ngajak nikah. Kita kayaknya kurang enak deh ya kalau duduknya kayak gini. Kamu duduk sini dong. Yuk. Situ? Ya. Oke. Tadinya tuh aku mau ajak kamu buat jadi model iklan sampo, lotion, atau ya? sabun. Soalnya rambut kamu juga bagus banget. Masa sih? Iya. Terus kenapa nggak jadi? Aku tuh sebenarnya bukan nggak jadi, cuman aku nggak rela aja kalau kamu jadi tontonan banyak orang. Nanti kamu kalau jadi model iklan kan semua orang pada liatin kan. Aku nggak ikhlas aja kalau kamu diliatin banyak orang. Kamu cukup aku aja sendiri yang lihat. Kamu bisa aja deh. Ngomong kamu lucu deh. Oh ya? Aku suka deh ngeliat ininya. Tuh kan emang ceweknya aja ini yang Terus kita, oh enggak, Ya kan hubungan kita harusnya diem aja. Harusnya dia nolak juga dong, Mas, Mbak. Oke. Ya nggak kayak gitu Iya. juga. Kamu juga cantik, kayaknya lucu sama cantik pas ya. Kamu tahu nggak di luar sana kenapa bintang nggak bersinar malam ini? Kenapa? Karena kamu udah jauh lebih bersinar daripada bintang di langit. Gombal. Mulai nih keluar jurus mautnya. Itu ada apa di mata kamu? Mana? Maksud kamu softland as aku? Ada masa depan kita yang indah di mata kamu. Oh my god. Enggak, ini nggak bener nih. Mulai malam ini kayaknya aku udah nggak butuh guling deh. Kok gitu? Karena udah ada kamu yang bisa aku peluk setiap saat. Pasti harus belajar nih ngegombal kayak gini nih. Iya benar. Tapi kalau aku udah belajar mau gombal begini, aku gombalin siapa? Oh iya benar. Gombal banget kan? Ini bener-bener. Weni pun melihat suami saya sebetulnya tidak segombal ini. Dia tidak pernah seperti ini. Tapi kok Weni kayak melihat sesuatu yang beda sama suaminya. Ih, kamu kok malam ini tiba-tiba mendadak gombal terus sih? Kenapa? Habisnya kamu ngomongin sih. Masa sih? Kamu pengen cepet-cepet nikah ya sama kamu.
secepat ini kah? Emang kenapa? Kamu kurang yakin sama aku? Aku takut kamu punya pasangan. Aku takut digombalin juga. Enggak. Aku nggak pernah ngombalin orang. Aku nggak tahu gombal itu apa. Kamu cantik banget deh. Bentar ya, handphone aku bunyi. Oh? Bentar ya. Oke. Tiba-tiba Juan ini menerima telepon dari seseorang. Kita nggak tahu siapa, dia menjauh dari penggoda kita. Loh, dia nerima telepon dari siapa sih? Aku juga nggak tahu. Loh, dia ngejauh dari penggoda kita. Lo nggak apa, lo di situ aja, Sukma. Kamu serius? Oke, ya udah Gira. Kamu jangan panik. Tunggu aku kesana sekarang ya. Oke. Tunggu aku kesana. Yuk. Sayang. Aku minta maaf banget. Apa? Aduh, aku tiba-tiba ada telepon, ada kerjaan penting yang harus pergi sekarang. Loh, dia pergi dia. Bye. Hati ya. Ya udah, Sukma, lo balik naik mobil depan aja ya. Yaudah mas, Iya. kita ikutin aja mas tuh. Yuk, ikutin. Itu dia mau kemana lagi sih mas? Terus tadi dia angkat telepon gitu, panik-panik gitu gimana? Iya, maksudnya kita sih? juga nggak tahu. Sekarang pasti dia, yang jelas dia pergi pasti karena telepon tadi ya kan. Siapa yang menelpon dia kita juga belum tahu. Nah, ini nih masuk ke komplek mana nih? Gua nggak tahu nih. Ini kayaknya tempat yang kemarin deh mas. Nah, tempat yang kemarin mana sih? Ya mas Uya kemarin nggak ada. Cewek itu mas. Iya yang kepergok yang pertama itu. Nanti dia berhenti. Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah rumah. Tuh kan cewek itu lagi. Emang dasar gatel tuh cewek dari kemarin. Peluk-peluk suami orang lagi. Kok dia kayaknya mual-mual terus muntah sih? Oh, kayak muntah tuh. Kok dia kayak perhatian banget? Hamil dong berarti. Mas Uya, jangan Jangan bikin gitu dia dong, tambah Mas. panik. Apalagi muntah-muntah. Ya kita melihat dia ketemu dengan cewek dan cewek itu muntah-muntah. Dan saya nggak tahu itu cewek siapa. Karena kemarin kan saya menghilang di kebun kosong itu. Maksudnya tuh kayaknya dia mau pergi deh mas. Dibawa. Iya sama ceweknya. Iya, ikutin. Mana sih mas sebenarnya? Oke, kita ikutin aja. Nah, itu cewek barusan siapa tuh? Ya muntah-muntah udah pasti hamil. Belum tentu Mas Uya. Kalau dia ternyata emang masuk angin kan bisa aja. Dan itu beda sama yang lo ceritain tante-tante di rumah besar tuh beda. Beda mas, itu beda lagi tuh. Itu rumah yang waktu kemarin pertama dipergokin juga. Aduh, gue banyak ketinggalan cerita sini. Hah? Dia berhenti. Masuk apa tuh? Ke klinik? Klinik ya? Sampai mobilnya berhenti di sebuah klinik. Wah, ini fix nih. Hamil. Orang muntah-muntah apalagi kalau nggak hamil. Nah, kan udah gue bilang dari tadi. Muntah-muntah apa coba ya? Ya, ini cewek hamil. Masuk angin kali Mas, belum tentu hamil. Iya, muntah-muntah apa coba? Ya kan masuk angin bisa. Emang iya, bukan nih kalau cewek muntah-muntah tuh berarti hamil? Ya belum tentu Mas. Itu bukannya temennya siapa namanya Alvin? Iya, itu temannya Mas Juan yang sering keluar. Ya tapi dia ngapain ya Mas? Ngikut-ngikut kesini? Ya itu orang yang kemarin kita lihat di kebun kosong itu. Tuh keluar lagi ngapain tuh? Iya, kok dia keluar lagi sih? Terus mukanya kayak agak kesel gitu, kenapa ya? Nah, ini harusnya aku harus turun nih Mas, biar tahu semuanya Mas. Tunggu, kita tahan dulu. Tenang dulu. Tuh kan Mas Juan sama cewek itu keluar. Sampai pegang-pegang perutnya lagi. Nah. Tuh kan? Tuh. Loh. Mungkin sakit perut kali. Itu. Si Alvin datang lagi Ini udah bawa nggak kotak. beres, Mas. Loh, dia kotak. Berarti dia janjian kotak yang sama yang Iya, lo maksud itu yang suka dibawa sama laki lo ya? tapi sekarang kotaknya dipegang sama dia. Terus itu ngapain lagi Mas? Aku marah-marah sama suami aku lagi. Yaudah, aku mending turun aja deh Mas, biar tahu semuanya Mas.
Apa-apaan ini? Maksudnya nggak nyangka apa, Vin? Kamu ngapain bawa Jelasin kamera kayak sama gini gue, lagi, Vin. Weni? Maksudnya ada apa, Tanya Vin? aja sama laki lu ini sama Iya, ini, lu tanya. Mas ini ngapain sih mas Iya, ikut-ikutan di sini? iya, oke. Saya nggak suka. Iya, Udah jelasin nggak usah di sini mas. Iya, Weni tenang. kamu ngapain bawa mereka Iya, lagi mas? Iya. Oke, enggak, gini, lo jelasin. Sini, Juan sini. Jelasin sekarang, Mas. Biar semuanya jelas, Mas. Udah Wen, aku nggak suka kamu ngomong kayak gini Wen. Dasar cewek. Tenang. Ngapain Wen? Kamu bisa hamil sama dia. Lu juga. Banyak yang di dunia ini bro. Oke, sekarang tenang aja, tenang, oke, Mbak, bisa sini, Mbak. Oke, Mbak, oke. Enggak, Mbak. Tenang dulu. Oke, Mbak, lihat saya, Mbak. Oke, sebentar. Mbak hamil. Yuan. Ini dia hamil karena lo. Aku nggak nyangka sama kamu, Mas. Kamu jahat sama aku, Mas. Jadi ini hamil, maksudnya hamil apa nih? Aku udah nikah sama dia udah 3 bulan. Oke, maksudnya? Saya udah nikah sama Lola. Sedangkan lo nikah sama dia 2 bulan. Jadi ini istri pertama lo, ini istri kedua. Hah? Coba jawab, Juan. Oke, tenang. Loh, oke. Dan ini adalah Dia mantan gua. mantan lo. Ini teman baik gua. Dia mantan gua yang paling gua sayang bisa-bisanya gitu. Lu selalu tahu ya, Vin ya? Apa yang Oke, gua tahu? tenang. Lo selalu tahu. Ya. Ini pembahasan dendam gua buat lu. Kenapa emang? Dari dulu lu selalu ceng-cengin gua kan? Gua ceng-cengin lu bilang gua. Hah? Sekarang lu lihat Oke. orang yang paling lu sayang segorbut. Oke, jadi ini maksudnya apa bersendam? Dari lo. Bersendam karena lu dulu sering dibully dia. Iya, dari dulu dia selalu ngatain saya, Mas. Tapi sekarang aku lagi jagain hati dia gitu loh. Bisa-bisanya gitu loh. Masih dendam masa lalu, rusak hati gua, lu injek-injek gua gitu. Tega kamu, Mas. Udah bohongin aku, Mas. Kamu nggak pernah cerita kok kamu udah punya istri, Mas. Kamu anggap aku ini apa, Mas? Dan kita juga baru tahu kalau Juan melakukan itu, dia menikahi pacar sahabatnya sendiri karena dulu waktu dia sekolah, dia sering dibully oleh Alvin. Jahat, Mas. Kamu jahat. Kamu udah ngecewain aku. Padahal aku tuh percaya sama kamu, Mas. Ya aku bisa jelasin semuanya, Wen. Oke, iya, tenang. Kamu tenang dulu. Kamu tenang. jangan gitu di sini. Kamu tenang. Oke, sekarang kamu jelasin. Ini istri lo kan? Iya, Kalian baru nikah 2 bulan. iya, Sementara yang tadi itu adalah istri lo juga. iya. Jadi sebulan sebelum lo nikahin dia, lo udah nikah dulu sama yang itu. Iya, saya sama Lola cuma nikah siri kok. Nikah Itu pun cuma buat balas dendam. Asal kamu Jadi tahu. lo gak cinta sama dia? Enggak. Lo cintanya sama dia kan? Iya. Aku udah nggak mau percaya lagi sama kamu, Mas. Aku kecewa sama kamu, Mas. Oke. Sekarang ini kotak ini, gue minta kejelasan. Ini kotak-kotak apa? Itu rahasia saya Mas selama ini. Apa? Apa maksudnya? Jelasin rahasia? dong, Mas. Ini apa Apa isinya, ini? Mas? Ini nih surat nikah. Maksudnya? Ya ini surat nikah aku. Jadi aku tuh punya istri udah 3, Mas. Hah? Tertulis Aku udah 3 kali nikah. Oh, 3 kali nikah. Oke, terus? Dan aku sembunyiin surat istri pertama aku dan istri kedua aku di sini. Biar Weni nggak tahu, Mas. Dan ini membuktikan kalau aku mampu punya pacar, aku bisa dapetin cewek. Soalnya dari dulu aku dibully terus, Mas. Dari dulu sering dibully. Aku selalu dibully sama yang namanya Alvin. Oh, yang Jadi tadi semua itu. ini sebatas pembuktian lo aja gitu. Iya, Mbak. Saya sakit dari dulu dibully terus, nggak bisa punya pacar. Tapi lo mikirin gak perasaan dia? Lu cinta nggak sama dia? Cinta, Mas. Aku udah nggak mau lagi sama kamu, Mas. Kamu udah bohongin aku, Mas. Kamu maafin aku, Wen. Aku minta maaf, Aku udah nggak mau percaya lagi sama kamu, Mas. Mending kita aja, Mas. Aku udah nggak mau lagi sama kamu. Mau kita pisah, Wen. Aku cuma sayang sama kamu, Wen. Kamu percaya sama aku. Aku nggak mau lagi percaya sama kamu, Mas. Aku udah sakit hati banget sama kamu, Mas. Kamu udah kecewain aku, Mas. Kita masih bisa perbaiki semuanya, Wen. Nggak bisa, Mas. Maaf. Oke, sekarang gini. Oke, sekarang tapi lo apa yang lo omongin? Lo benar lo cinta sama dia? Iya, Mas. Dari semua istri aku nikahin, aku
aku cuma sayang sama kamu. Aku udah nggak percaya lagi sama kamu, Mas. Aku udah kecewa sama kamu. Hanya aku yang persis merasa bunga cinta. Percaya sama aku Wen kali ini Wen. Aku udah nggak percaya lagi sama kamu, Mas. Mending kamu pergi aja dari sini. Wen aku minta maaf Wen sama kamu Wen. Udah, mending kamu pergi aja deh, Mas. Sana. Indah di hatimu yang terpilih. Jadi yang saya lihat di sini adalah ini adalah efek dari seorang yang sering dibully waktu zaman sekolahnya. Dia punya dendam, dia punya motivasi tersendiri. Dia ingin membuktikan bahwa dia itu juga mampu, dia bisa. Cuman dia ingin membuktikan dengan cara yang salah. Weni, Wen. Oke, gini. Oke, Juan. Wajar Weni begitu. Tapi sekarang kasih dia waktu. Gak bisa Ya, Mas. Iya, Aku iya. nggak bisa Semua kayak wanita gini, juga Mas. pasti nggak akan bisa nerima. Iya kayak tapi gak gitu. bisa Mbak, dia kan istri saya. Iya, lu nggak bisa memaksa dia juga nggak bisa menerima. Dia Sekarang, butuh waktu, dia butuh ya, sekarang waktu. lu juga pikir apa yang lu perbuat sama dia. Iya saya udah minta maaf Mas. Iya, sama dia, iya, Mas. tapi tidak secepat itu orang bisa memaafkan. Lu nggak bisa menuntut orang untuk memaafkan lu cepat itu. Sebenarnya lu udah melakukan hal, iya. Lu bayangin apa yang lu perbuat sama dia, perasaan dia seperti apa, lu nggak bisa menuntut dia untuk memaafkan lu sekarang. Tapi aku sayangnya cuma sama dia. Iya, gua tahu. Oke, sekarang gini aja. Biar dia gua antar pulang, lo pulang ngomong baik-baik di rumah. Tunggu Iya. adem dulu, tunggu Iya. tenang Tapi dulu. Mas mau dia pulang ya Mas? Iya, saya bawa dia pulang. Nggak Kita mungkin saya anterin. bawa pulang ke rumah saya. Ya, oke, lo pulang deh ya. Wen, Ya udah, jangan dipaksa. Henny. Jangan dipaksa. Bawa pulang ya, Mas? Iya, saya bawa pulang. Arti semua. Ya udahlah, kita biarin aja Weni. Raya kayaknya juga. Masih shock sih Mas dia masih shock. Oke, biarin aja. Pemirsa, kita ini cukup mengagetkan dan ternyata Juan itu ya udah nikah itu istrinya, istri siri. Ya sah sih kalau biarpun nikah siri juga sah. Kita nggak boleh menghakimi Juan. Ya, yang penting mereka sudah terikat pernikahan sah. Ya itu hamil ya karena emang istrinya ya. Ya udah, kalau begitu kita pamitan dulu. Ya kita pamit dulu, saya Uya. Dan saya Nesa. Sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk.